Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sultan Tajali Janatan dengan NIM C1B022025 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan tugas individu yang telah diberikan oleh Pak Bambang Purnomo. Soal yang pertama yaitu PT Kerinci Abadi Jaya (KAJ) adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang elektronik. Perusahaan ini memiliki rantai pasokan yang terdiri dari pemasok bahan baku, produsen komponen, produsen barang jadi, dan distributor. Pada tahun 2023, PT Kerinci Abadi Jaya atau KAJ mengalami peningkatan permintaan produk sebesar 20%. Namun perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena terjadi keterlambatan pengiriman dari pemasok bahan baku. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman dari pemasok bahan baku? Kemungkinan penyebab keterlambatan pengiriman dari pemasok bahan baku PT Kerinci Abadi Jaya bisa jadi karena adanya kegagalan pemasok bahan baku dalam memenuhi permintaan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kemungkinan faktor yang pertama dari pemasok bahan baku yang tidak memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan. Kemudian pemasok bahan baku tersebut mungkin mengalami gangguan produksi seperti kerusakan mesin dan kekurangan tenaga kerja. Pemasok bahan baku juga mungkin mengalami masalah dalam pengadaan bahan baku seperti kekurangan bahan baku mentah atau terjadi kenaikan harga dari bahan baku tersebut. Namun keterlambatan bahan baku ini juga bisa berasal dari kesalahan perusahaan dalam mengelola rantai pasokannya. Hal ini bisa saja dari beberapa faktor seperti perusahaan yang mungkin belum memiliki perencanaan dan pengendalian persediaan yang memadai. Kemudian perusahaan juga mungkin tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemasok bahan bakunya. Kemudian perusahaan mungkin tidak melakukan pencadangan bahan baku yang memadai dengan baik. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti keterlibatan dalam transportasi yang terkadang muncul masalah seperti gangguan pada saat di pelabuhan atau di bandara yang mengganggu pengiriman. Kemudian keterlambatan juga bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan yang secara tiba-tiba sehingga di luar perencanaan penyediaan bahan baku operasional perusahaan. Yang kedua, apakah yang dapat dilakukan oleh PT KAJ untuk mengatasi keterlambatan pengiriman tersebut? Solusi untuk mengatasi keterlambatan pengiriman untuk mengatasi dari keterlambatan tersebut yaitu dapat dilakukan beberapa hal. Ini meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemasok bahan baku mereka untuk meningkatkan pemahaman perusahaan tentang kapasitas produksi, jadwal pengiriman, dan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pemasok bahan baku. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan kepada pemasok bahan baku seperti membantu pemasok untuk mengembangkan kapasitas produksi mereka dan mencari sumber-sumber bahan baku yang baru. Kemudian memiliki cadangan bahan baku yang memadai yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari keterlambatan pengiriman dari pemasok bahan baku tersebut. Kemudian kita juga perlu melakukan diversifikasi pemasok bahan baku untuk mengurangi ketergantungan kita pada satu pemasok bahan baku. Selain itu juga bisa dilakukan perencanaan dan pengendalian persediaan yang memadai bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki persediaan bahan baku yang cukup. Kemudian melakukan pemantauan terhadap perkembangan rantai pasok agar perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Soal nomor 2, PT Manuk Dadali adalah perusahaan jasa pengiriman barang perusahaan. Ini memiliki rantai pasokan yang terdiri dari pelanggan, agen pengiriman, dan perusahaan transportasi. Pada tahun 2023, PT Manuk Dadali mengalami peningkatan biaya operasional sebesar 10%. Peningkatan biaya tersebut disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar dan biaya tenaga kerja. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1.
apakah yang dapat dilakukan oleh PT Manuk-Dadali untuk mengurangi biaya operasional? PT Manuk-Dadali dapat melakukan beberapa hal untuk mengurangi biaya operasional, antara lain satu, dengan mengurangi biaya bahan bakar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bernegosiasi dengan pemasok bahan bakar. Selain itu juga dapat dilakukan optimasi penggunaan armada kendaraan dengan cara memantau kinerja kendaraan secara berkala dan melakukan perawatan yang tepat waktu. Kemudian dua, dapat mengurangi biaya tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan melakukan otomatisasi proses kerja, melakukan outsourcing pekerjaan tertentu, dan meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Selain itu, PT Manuk-Dadali juga dapat melakukan beberapa hal untuk mengurangi biaya operasional yang tidak langsung, seperti mengurangi biaya administrasi, seperti mengoptimalkan penggunaan sistem informasi, menerapkan proses kerja yang lebih efisien, dan mengurangi penggunaan kertas. Kedua, mengurangi biaya pemasaran, seperti meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, melakukan promosi secara digital, dan membangun customer relationship yang baik. Dua, apakah yang dapat dilakukan oleh PT Manuk-Dadali untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokannya? Untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan PT Manuk-Dadali dapat dilakukan beberapa hal, seperti meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemasok atau pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan harapan dari masing-masing pihak, kemudian melakukan otomatisasi dan digitalisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Kemudian dapat dilakukan juga analisis data untuk mengidentifikasi potensi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan secara keseluruhan. Soal nomor 3, PT XYZ adalah perusahaan retail yang menjual elektronik. Perusahaan ini memiliki rantai pasokan yang terdiri dari distributor, pengecer, dan pelanggan. Pada tahun 2023, PT XYZ mengalami penurunan kepuasan pelanggan sebesar 10%. Penurunan kepuasan pelanggan tersebut disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang dan kesalahan pengiriman barang. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dapat dilakukan oleh PT XYZ untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang dapat dilakukan dengan perusahaan dapat melakukan investasi dalam riset dan pengembangan produk. Selain itu juga dengan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku yang lebih berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas layanan, PT XYZ juga dapat menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, dan juga melakukan pelatihan bagi karyawannya tentang cara memberikan layanan yang berkualitas. Selain itu juga mereka dapat melakukan meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan pelanggannya. Untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi, PT XYZ dapat menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan customer, dan juga dapat memberikan informasi tentang status pesanan pelanggan secara berkala. Kemudian mereka dapat melakukan penanganan keluhan pelanggan secara cepat dan efektif. PT XYZ dapat memiliki tim khusus yang menangani keluhan pelanggan, dan mereka juga dapat menggunakan sistem informasi untuk melacak status penanganan keluhan pelanggan tersebut. Pertanyaan kedua, apakah yang dapat dilakukan oleh PT XYZ untuk meningkatkan kualitas rantai pasokannya? Untuk mereka perlu melakukan peningkatan dalam komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingannya, dengan cara mengadakan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingannya. Selain itu juga menggunakan sistem informasi untuk bertukar informasi dengan pemasok. Kemudian mereka perlu membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingannya. Kemudian mereka harus melakukan
otomatisasi dan digitalisasi proses kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Kemudian dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data. Kemudian untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data, PT XYZ dapat mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. PT XYZ juga dapat melakukan pelatihan bagi karyawannya tentang cara menggunakan sistem informasi tersebut dengan benar. Untuk meningkatkan kualitas rantai pasokan secara keseluruhan, PT XYZ juga dapat melakukan analisis data dengan mengidentifikasi potensi perbaikan. Selain itu, PT XYZ dapat melakukan benchmarking dengan perusahaan lain yang memiliki rantai pasokan yang berkualitas. Presentasi yang dapat saya berikan tentang materi tersebut, saya harap dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.